Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, ta'lif Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Hal-hal yang berkaitan dengan keadaan surga atau neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ammal jannatu wan naru, dan adapun perkara jannah yakni surga, wan naru dan neraka, fata'ammal bihima ayataini min kitabillahi ta'ala, maka akan dibacakan dan akan diterangkan hal yang berkaitan dengan ayat ini, yakni dua ayat min kitabillahi ta'ala, daripada kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran. Ihdahuma qauluhu ta'ala, salah satunya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang dituliskan di dalam surat Al-Insan ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengisahkan tentang keadaan orang yakni yang diberikan Allah ganjaran surga. Salah satu kenikmatan yang mereka rasakan adalah wasaqahum, dan mereka itu diberi minum. Rabbuhum, daripada Rabb mereka yakni Allah Subhanahu wa taala, syaraban tahura, dengan minuman yang suci, yakni penduduk surga dengan amal ibadah mereka akan diberikan Allah Subhanahu wa taala minuman dengan minuman yang suci. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah balasan untuk kalian semuanya. Wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah usaha kalian semuanya selama di dunia mashkura, adalah sesuatu yang disyukuri. Orang diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup, lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai orang yang dibebani, maknanya diberikan kewajiban-kewajiban dalam menjalankan ibadah. Apa yang dilakukan berupa ketaatan yang dilakukan oleh manusia selama hidup itu adalah usaha namanya, yakni usaha daripada manusia untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala Allah berikan rahmatnya, dan dengan rahmatnya Allah manusia itu akan diberikan keselamatan hidup di dunia, dan terlebih lagi akan diberikan keselamatan di akhirat. Atas usaha manusia yang baik-baik itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah usahamu semuanya, apa saja kebaikan yang diperbuat semasa hidup, mashkura, adalah sesuatu yang disyukuri. Siapa yang mensyukurinya? Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah sesuatu itu diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara balasan yang akan Allah berikan adalah mereka akan diberikan Allah Subhanahu wa taala minum daripada minuman yang suci. Ini minuman nih di dalam menggambarkan surga dan neraka selalu dibawa-bawa minuman. Atas orang yang beriman akan diberi minuman, tapi minuman mereka itu daripada hal yang suci, yang menyegarkan tenggorokan mereka, di mana pada keadaan yang begitu mencekam, pada keadaan yang begitu panas, semua orang merasakan kehausan, tentu yang dibutuhkan orang adalah minum. Begitu juga dengan penduduk neraka, dalam hal mereka ini kehausan, tapi mereka akan diberi minum dengan minuman apa? Diberikan minuman berupa darah dan nanah.
Bahkan lebih daripada itu, mereka akan diberikan minuman dengan minuman yang akan membakar tenggorokan sampai ke dalam perut mereka, akan menjadi hancur akibat daripada minuman yang diminumkan atas mereka itu. Nah, dalam hal orang yang masuk surga, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, mereka akan diberikan minum dari Tuhan mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala, syaraban tahura, dengan minuman yang suci. Inna hadza kana lakum jazaa'u wa kana sa'yukum mashkura, sesungguhnya ini adalah balasan atas semua usahamu itu, wa kana sa'yukum mashkura, dan semua usahamu yang kamu lakukan adalah sesuatu yang disyukuri. Duduk-duduk di majelis ilmu meski hanya 1 kali di dalam 1 minggu, dengan keadaan yang berat berangkatnya karena hujan yang lebat, tapi ingatlah dan yakini sesuatu ini adalah perkara yang disyukuri oleh Allah, akan Allah berikan balasannya nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu di dalam surah Al-Insan ayat 21. Kemudian selanjutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hikayatun an akharina, hikayat, cerita tentang keadaan yang lain. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun ayat 108, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun, qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Dalam kisah dalam ayat yang kedua ini adalah cerita tentang orang yang sebaliknya, yakni orang yang masuk neraka. Orang yang sudah masuk neraka ini, di dalam ayat ini mereka akan berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna minha, keluarkanlah kami darinya, yakni daripada azab yang berkepanjangan. Sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka masih berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? Rabbana akhrijna minha, ya Allah Tuhan kami, akhrijna minha, keluarkanlah kami darinya, dari azab ini, daripada azab jahannam. Fa in udna fa inna zalimun, fa in udna fa inna zalimun, fa in, maka apabila udna, kami ini dikembalikan lagi di dunia, lalu kami tetap kembali kepada kekafiran kami, kata mereka ini, fa inna zalimun, maka sesungguhnya kami ini benar-benarlah orang yang zalim. Jadi dalam ayat ini begini maknanya, ya Allah keluarkan kami daripada azab neraka ini. Kami sudah rasakan ini azab begitu pedih. Wahai Allah, keluarkanlah kami daripada azab ini. Nanti jikalau engkau telah keluarkan kami tetap kafir kepadamu, maka tentu kami ini termasuk orang yang zalim. Maknanya keluarkanlah kami ya Allah, nanti setelah engkau keluarkan kami daripada neraka jahanam ini, kami enggak akan jadi orang zalim lagi. Maknanya mereka tidak akan menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin jadi orang beriman, tapi mereka ini sebenarnya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah semasa hidupnya. Mendengarkan ucapan mereka ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala, qala khsa'u fiha wa la tukallimun, diamlah kalian semuanya, tetaplah pada tempat kalian di dalam azab yang kekal ini, wa la tukallimun, dan jangan sekali-kali kamu berbicara kepadaku. Ini orang yang kufur dan enggak beriman, masuk neraka, enggak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika mereka itu meminta, berdoa untuk dikeluarkan, Allah segera menjawabnya, qala khsa'u fiha, qala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala khsa'u fiha, tetaplah berada di dalamnya, tetaplah berada di dalam azab yang pedih itu, wala tukallimun, dan janganlah kalian berbicara. Maknanya berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Mu'minun ayat 108. Waruwiya, dan diriwayatkan, annahum yasiruna inda zalika kilaban yata'awuna fin nari. Nauzubillahi min zalik.
Dan dalam satu riwayat dituliskan oleh Imam Al-Ghazali ini, setelah mereka berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mereka untuk mendapatkan pengampunan, mereka ingin dikeluarkan daripada azab yang pedih itu, tetapi di dunia mereka orang-orang yang kafir tidak beriman. Setelah selesai mereka berbicara itu, lalu Allah jawab dengan ucapan yang menolak keinginan mereka. Maka apa yang dikatakan, wa ruwiya annahum yasiruna inda zalika kilaban yata'awuna finnar. Lalu mereka saat itu juga berubah menjadi anjing yang saling menggonggong di dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahir raufir rahim min azabin alim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha lembut, yang Maha pengasih, lagi Maha pemurah, min azabihil alim, daripada azabnya yang begitu pedih. Jadi orang-orang kafir, orang enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan akan dikabulkan doa mereka dikeluarkan daripada azab neraka jahanam, tapi sebaliknya mereka justru akan berubah menjadi anjing yang saling menggonggong di dalam neraka. Ini kenapa nih? Ini harga iman namanya. Harga iman. Jadi jangan remehkan iman. Jangan sia-siakan iman. Jangan anggap kecil iman. Lantaran kita tidak mendapatkan nikmat berupa nikmat kenikmatan di dunia, lalu iman yang begitu besar menjadi kecil di mata kita. Hanya karena kita tidak mendapatkan apa yang menjadi kesenangan orang di dunia, lalu keimanan yang telah Allah titipkan di hati kita menjadi kecil di mata kita. Iman itu yang menjadi penentu keselamatan orang di dunia dan di akhirat, terutama di akhirat. Ketika orang-orang kafir dikekalkan di dalam neraka, orang beriman akan dikeluarkan dari neraka. Bahkan sebagian dari orang-orang soleh itu, mereka tidak akan mendapatkan azab sebelum masuk surga. Maknanya mereka masuk surga tanpa hisab. Fa innal amra kama qala Yahya bin Mu'adz. Nah, maka dengan urusan yang seperti ini dikatakan sebagaimana perkataan daripada Yahya bin Mu'adz. Apa kata Yahya bin Mu'adz? La nadri ayyul musibataini a'zamu. Kami tidak tahu, kata Yahya bin Mu'adz, orang imam soleh, setelah mendengarkan betapa keadaan orang-orang itu nanti yang enggak beriman, betapa pedihnya azab itu disiksa, beliau berkata, la nadri, sungguhlah tidak ada kami tahu, ayyul musibataini a'zam, mana musibah yang paling besar itu apa? Fautul janani, luput dari surga, amduhulul nar, atau masuk neraka. Saking seperti itu berkatanya. Ini orang-orang soleh nih. Jadi kalau kita tenang-tenang aja hati kita mendengarkan kalimat mereka ini, maka berarti kita belum paham. Kata Yahya bin Mu'adz, kami tidak tahu sesungguhnya musibah yang paling besar itu apa. Fautul janani, lepas daripada surga, maksudnya enggak masuk ke surga. Amdukhulun nar, atau masuk neraka. Enggak masuk neraka maksudnya, tapi lepas dari surga atau masuk ke dalam neraka itu sendiri, yang mana yang paling besar itu? Yang mana musibah itu yang paling besar itu? Maknanya sama-sama musibah besar, enggak masuk surga atau masuk neraka. Amal jannatu, adapun jannah yakni surga itu, fala sabaru anha, tiadalah sabar orang ingin segera masuk ke dalamnya. Wa amman naru, dan adapun neraka, fala sabaru alaiha, tidak akan ada manusia yang sanggup untuk dimasukkan ke dalamnya. Jadi jangan sombong. Kadang-kadang nih orang banyak juga ini, neraka dan surga itu urusan nanti gitu kan. Yang penting bagaimana hidup bisa bertahan di dunia. Mau surga mau neraka itu urusannya nanti gitu ya. Kalau memang harus masuk neraka ya masuk saja gitu. Ya, dengan entengnya berkata seperti itu. Enggak akan ada orang yang sanggup itu dengan yang namanya neraka itu. Wa ala kulli halin fautun na'imi aisaru min maqasatil jahim.
Dan tentu saja ya, yang sebenar-benarnya itu lepas daripada nikmatnya surga, maknanya enggak masuk surga tapi enggak dimasukkan ke dalam neraka jahanam, itu lebih ringan. Jadi ya enggak masuk surga lah ya, tapi enggak masuk neraka juga. Daripada masuk neraka lebih ringan enggak masuk surga. Ini istilah begitu. Kemudian summat tomatul kubro wal musibatul uzma hiya al khuludu. Yang sesungguhnya musibah uzma yang paling besar itu sebenarnya adalah hiyal khulud, adalah kekekalan di dalam neraka. Lah ulama masih nganggap belum musibah yang terlalu besar masuk neraka itu kalau enggak kekal. Musibah yang terbesar itu adalah al-khulud, yakni kekal. Bagaimana tidak berat itu? Idz law kana al-amru ala kulli halin munqati'an lakana al-amru hayyinan walakin sya'nu fi amadin bila akhirin fa ayyu qalbin yahtamilu dzalik. Apa dikatakan bahwasanya bagaimana tidak, bahwasanya sesungguhnya kekekalan di neraka itulah yang paling berat. Kalau segala sesuatu andainya masuk ke dalam neraka sekalipun tapi ada ujungnya, maknanya itu walaupun sekalipun masuk neraka yang penting ada ujungnya, hal tersebut adalah sesuatu yang lebih ringan. Akan tetapi yang dimaksud dengan kekekalan itu adalah apa? Amadin bila akhir, dia itu selama-lamanya, abadi tanpa akhir. Jadi kalau sudah masuk, ya masuk. Kenapa? Karena memang neraka itu abadi. Setelah orang masuk dalam neraka tersebut tidak akan pernah hancur. Ya, Allah jadikanlah neraka itu sebagai sesuatu yang kekal, sebagaimana surga pun adalah sesuatu yang kekal. Mananya itu orang kalau sudah masuk ke dalam surga ya selama-lamanya akan di surga. Yang kalau masuk neraka, kalau dia ini adalah orang yang kekal di neraka, maka selama-lamanya dia akan di neraka. Fa ayu qalbin yahtamilu dzalik, maka hati mana yang sanggup untuk menanggung ini? Menanggung di azab terus-menerus tadi itu, atau menanggung jika ia memikirkan keadaannya secara mendalam. Wa ayyu nafsin tasbiru ala zalik, dan jiwa mana yang bisa sabar atas hal yang demikian ini. Walidzalika qala Isa alaihi salam, oleh sebab itu berkatalah Isa alaihi salam, zikrul khalidina, mengingat kekekalan. Apabila memikirkan secara mendalam tentang makna kekal di dalam neraka itu, yaqta'u qulubal khaifin, bisa menyebabkan putus asa hati orang yang merasa takut. Saking itu dah. Saking dalamnya kalau memikirkan ketakutannya orang itu bisa kekal di dalam neraka, bisa-bisa hati orang yang merasa ketakutan itu bisa putus asa. Maknanya itu puncak dari ketakutan tadi itu.